in our universe. Crazy dog. Kali ini saya akan menceritakan tentang perempuan yang baru saja lulus dari kuliah. Sebenarnya masih polos lugu anak baik-baik yang sisi nakalnya itu belum kelihatan. Namun itu semua berubah drastis ketika dia masuk ke sebuah sekolah yang membuat perempuan ini mengenali yang namanya cinta hingga membuatnya seperti orang yang kasmaran. Tapi dia salah menyukai orang tersebut yang merupakan siswanya sendiri yang ternyata dia adalah pemburu serambi lepat di sekolah. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita cantik yang bernama Diana. Sedang lari pagi untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Diana merupakan guru bahasa Inggris yang baru saja masuk di salah satu SMA di kota tersebut. Adegan berpindah ke sekolah di mana Diana mengajar yang mana hari itu dia langsung mengadakan kuis dadakan. Untuk menguji siswa-siswanya apakah semalam mereka membaca buku atau hanya bermain gadget saja. Last week. Please pass the... All right. So there are 4 questions on the quiz, please. Yes. Okay. You may use your book. Pencils down. Setelah kuis selesai, seorang siswa yang bernama Eric meminjam buku kepada Diana. Yang dimana terlihat mereka punya hubungan khusus antara murid dengan guru. Sepulang-pulang sekolah Diana terlihat nongkrong di sebuah bar bersama teman sekamarnya yang bernama Sofia. Saat itu terlihat Eric mengirim pesan kepada Diana yang tidak sengaja dilihat oleh temannya itu. Namun dia tidak memberitahu kalau Eric adalah salah satu siswa di sekolah tempat dia mengajar. Diana hanya memberitahu kalau dia mengenal Eric di sekolah sambil tersenyum tersipu malu seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dan ternyata emang benar saja kalau mereka berdua mempunyai hubungan dengan Diana. Dan ini lebih dari sekedar guru dan murid karena mereka berdua ternyata adalah pasangan kekasih. Malam itu Diana sampai mendatangi rumah Eric untuk mengajak kencan layaknya seorang ABG. Yang membuat Diana bucin seperti baru mengenal cinta. Dengan penuh perhatian dan ketulusan Diana meminta Eric untuk tidak pulang larut malam dari tempat tongkrongannya. Diana tidak ingin sang pujaan hati jatuh sakit. Keesokan harinya mereka kembali berakting dengan sangat-sangat sempurna sebagai guru dan murid tanpa ada satu orang pun yang curiga kalau mereka sebenarnya memiliki hubungan khusus. Meski begitu Eric selalu bermesraan dengan Diana setiap kali mereka ada kesempatan. Hari itu Eric memberikan sebuah kecupan manja. Malam harinya Diana pergi ke sebuah restoran untuk menemui saudara lelakinya yang bernama Hunter yang mengajak Diana untuk ketemuan. Di sana Hunter menemui Diana untuk memintanya pulang untuk menemui ibu mereka yang saat ini sedang jatuh sakit. Karena ternyata selama ini Diana jarang mengunjunginya, bahkan sebenarnya saat ini Diana sendiri sedang mencari alasan agar tidak pulang ke kampung halamannya untuk menemui orang tuanya. Sampainya di Houston Diana langsung merapikan barang bawaannya bersama Sophia. Yang entah apa sebenarnya hubungan mereka, ada kemungkinannya mereka ini saudara tidak karena ayah Sophia sepertinya menikah dengan ibu Diana saat itu. Eric tiba-tiba rindu kepada Diana kemudian meminta dikirim PAP pemandangan Gunung Kembar. Tanpa pikir panjang dia langsung cekrek-cekrek beberapa kali lalu mengirim foto tersebut kepada Eric. Malam itu Diana terlihat sedang menonton pertandingan sepak bola Amerika bersama keluarganya yang sepertinya cukup membosankan. Karena sudah mulai rindu kepada Eric, Diana memutuskan untuk pergi ke kamar agar dia bisa menelponnya, namun sayangnya saat itu nomor Eric justru tidak bisa dihubungi. Hal itu membuat Diana semakin galau. Sekembalinya ke sekolah tempat dia mengajar, Diana mendapatkan informasi dari temannya kalau guru-guru baru saja melakukan razia HP kepada beberapa siswa. Rupanya siswa tersebut menyimpan foto siswa baru yang tidak mengenakan baju tanpa kacamata pula. Karena itu guru BP berencana merazia seluruh siswa untuk mengetahui siapa saja yang sudah memiliki foto tersebut. Mendengar itu langsung membuat Diana panik karena teringat dengan PHP yang kemarin dia kirim kepada Eric. Diana yang tidak ingin hubungan gelap mereka ketahuan langsung meminta Eric untuk menghapus fotonya saat mereka akan pulang sekolah. Tanpa banyak protes Eric pun langsung menuruti permintaan Diana itu. Keesokan harinya seperti biasa mereka kembali bertingkah layaknya guru dan murid dengan sangat-sangat sempurna.
Sepulang sekolahnya saat sedang memeriksa tugas Eric, Diana malah teringat dengan kenangan masa-masa Yende mereka berdua. Kebetulan saat itu Eric tiba-tiba menelponnya lalu mengajak Diana ketemuan nanti malam. Eric yang mengetahui Sofia sudah pulang ke kosan maka Eric pun mengajaknya Diana untuk pergi ke rumah kakaknya yang kebetulan sedang kosong. Singkat cerita malam hari itu mereka sampai di rumah Kak Eric yang bernama Greg tersebut. Setelah itu mereka langsung melakukan maksiat mantaf-mantafan di sana. Saat libur akhir pekan mereka berdua memutuskan untuk berlibur ke rumah pamannya Eric yang merupakan rumah yang ada di tengah-tengah kebun. Sana akhir pekan Eric mengajak Diana ke peternakan ayahnya dengan tujuan agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama dengan leluasa. Esok paginya Diana yang bangun lebih dulu pergi jalan-jalan keluar untuk menikmati udara segar yang ada di sana. Saat kembali ke dalam dia berusaha masuk dengan sangat hati-hati karena tidak ingin membangunkan kekasihnya Eric. Saat mereka sedang bermesraan itu mandor peternakan yang bernama James tiba-tiba datang ke sana karena melihat mobil. Eric untungnya Diana mengetahui kedatangan sang mandor sehingga dia bisa langsung bersembunyi. Driveway. I didn't know you were coming up. Yes, sir. Sorry, kind of came down. Your father knows you. Okay, I will. Setelah James pergi Eric langsung meminta Diana untuk keluar karena situasi sudah kembali aman namun Diana mulai takut jika James mengetahuinya dan melaporkan mereka kepada ayah. Diana yang mulai khawatir memikirkan akibat jika hubungan gelap mereka itu ketahuan yang mana dia akan langsung dipecat. Karena mengencani muridnya sendiri namun Eric meminta dia untuk tenang. Karena James orangnya sangat peduli. Tapi itu tidak mampu menenangkan Diana karena jika mereka ketahuan dialah yang paling dirugikan. Karena itu Diana memutuskan kalau mereka akan pisah sejenak dengan Eric mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sayangnya Eric justru tidak terlalu menghiraukannya karena dia memang tidak khawatir. Setelah weekend berakhir mereka kembali menjalani rutinitas seperti biasanya sesuai dengan kesepakatan kemarin Diana memutuskan hubungannya dengan Eric untuk sementara waktu. Namun hal itu justru membuat perasaan Diana menjadi tidak tenang karena dia harus menahan rindu dengan orang yang setiap hari bisa dia temui. Apalagi Eric terlihat biasa saja setelah putus dengan Diana yang membuat dia makin takut Eric berpaling ke lain hati. Diana semakin overthinking saat melihat Eric yang sangat mesra dengan siswi yang menjadi partnernya di acara pesta dansa tersebut. Diana datang ke sana karena malam itu dia memang ditugaskan menjadi salah satu guru pengawas acara tersebut. Kecantikan gadis yang usianya jauh lebih muda dari dirinya itu benar-benar membuat Diana sadar diri. Beberapa hari berlalu Dian kini tidak tahan lagi untuk pura-pura menjauh dari Eric karena itu dia mengajaknya untuk ketemuan nanti setelah jam makan siang. Saat jam makan siang Diana langsung buru-buru menghabiskan makanannya agar dia bisa segera bertemu Eric. Tidak lama kemudian akhirnya datang ke ruangan Diana sesuai dengan janjinya. Diana yang saat itu sudah sangat galau bercampur rindu langsung memberitahu perasaannya. Kalau dia sangat merindukan Eric dan mengajaknya untuk ketemuan nanti malam. Namun Eric yang kucing belang memanfaatkan kesempatan ini untuk mantaf-mantafan lagi dengan Diana. Malam pun tiba Eric mendatangi rumah Diana yang saat itu kebetulan sedang sendiri tanpa ada orang kecil mereka berdua. Mereka pun melakukan kemaksiatan yang kesekian kalinya mereka perbuat. Namun saat itu Diana mulai sadar atas perbuatan yang dilakukan selama ini dengan Eric adalah salah. Tanpa mereka sadari saat itu Sofia pulang yang membuka pintu sepelan mungkin karena tidak ingin membangunkan Diana. Hal itu akhirnya membuat Eric marah karena tidak mau memenuhi kemauannya. Sehingga dia memutuskan untuk pulang karena tidak tahu dengan jalan pikiran Diana. Meski Diana sudah memohon agar Eric tidak pulang namun dia tidak mempedulikannya, Diana langsung mengejarnya tanpa mempedulikan keberadaan Sofia yang saat itu masih terlihat kaget sampainya di depan rumah. Shin kemudian berpindah besoknya di sekolah karena hari itu sudah tengah malam namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia mendatangi kamar Eric lalu mengetuk jendelanya dan memintanya keluar.
Setelah Eric keluar, Diana berkata kalau mereka bisa melanjutkan hubungan tersebut. Karena Eric yang akan segera lulus setelah Eric kuliah, Diana ingin mereka tinggal bersama. Namun di saat yang bersamaan itu ayah Eric datang di saat yang tidak tepat. Karena tidak ingin hubungan mereka ketahuan, Eric memerintah Diana untuk segera pergi dari sini. Diana mengikuti perkataan Eric tanpa banyak protes. Dia terus berkendara sejauh mungkin dari tempat tersebut. Keesokan paginya datang dari pria bernama Michelle, teman kerjanya di sekolah, yang meminta Diana untuk datang ke kantor karena ayah Eric mendatangi sekolah tersebut. Untuk melaporkan ada masalah dengan anaknya. Nicole juga berkata sangat penting bagi Diana untuk datang menemui mereka. Mendengar itu langsung membuat Diana meneteskan air mata kesedihan sekaligus penyesalan. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena hubungan terlarangnya dengan Eric. Film ini pun berakhir dengan menampilkan Diana yang saat itu terlihat sedang menangis terseduh-seduh. Menyesali perbuatannya, namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, tidak ada yang bisa diulang untuk dirubah. Diana harus meratapi nasibnya yang sudah sangat salah melakukan hal itu. Film ini bukan untuk jadi contoh bagi kita ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Akhirnya, waktu yang kita tunggu-tunggu akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton alur cerita kali ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar rezeki kita semakin bertambah. Saya pamit undur diri.